yang terkasih, minggu ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-6. Nah, dalam bacaan minggu ini sebetulnya kita mau diingatkan tentang apa? Tentang Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Dan karena Allah adalah kasih, sebetulnya adik-adik juga diharapkan untuk memancarkan wajah Allah yang penuh dengan vitamin apa? Vitamin C, cinta kasih. Maka sebetulnya ada 2 jalan iman yang adik-adik bisa jalankan untuk bisa menjadi kado dan juga berbagi kado. Kado, yakni K-nya kasihi dan Do-nya adalah doakan. Dan itu juga termasuk kita mendoakan untuk musuh yang menyakiti dan membenci kita. Maka dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, bisa nggak adik-adik terkasih mendoakan bukan hanya orang-orang yang dicintai, tapi juga musuh seperti yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk minggu ini. Nah, maka sebetulnya ada satu lagu nih, persembahan untuk adik-adik yang terkasih yang lagi di rumah, tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Romo akan menyanyikannya ya. Judulnya adalah Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Maka adik-adik, mari kita berdoa semoga kasih yang sempurna seperti Bapa perlihatkan kepada kita juga bisa menjadi kasih yang sempurna yang ada dalam diri kita. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan walaupun di rumah, dan tetap bergembira dan berbuat kasih untuk orang-orang yang dikasih, juga musuh adik-adik yang terkasih. Saya Romo Gandhi, salam.
Kalau kau anak bina iman tepuk tangan. Kalau kau anak bina iman tepuk tangan. Kalau kau anak bina iman dan memangnya begitu. Kalau kau anak bina iman bilang oke. Halo adik-adik semua dimanapun Anda berada, di rumah, dimana saja. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga hari ini adik-adik semuanya boleh mengikuti Bina Iman online Paroki Bunda Maria Cirebon dengan penuh sukacita. Nah, untuk itu sekarang kita siapkan dulu hati kita, duduk yang tertib. Kita mau berbicara dulu dengan Tuhan Yesus. Oke? Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesehatan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti Bina Iman online. Berkatilah kami agar kami boleh mengikutinya dengan baik. Berkatilah saudara-saudara kami, keluarga kami masing-masing, dan juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Semoga mereka juga selalu dilindungi, diberkati, dan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita lanjut lagi ke siapa ya? Pasti udah kenalin. Kita panggil Miss Tati, dan ada satu teman lagi yang hari ini mau menemani adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa ya? Mau tahu nggak? Oh mau tahu? Kalau mau tahu, oke silakan disimak ya. Halo, bertemu lagi dengan Miss Tati. Yeay, terima kasih Pastor. Terima kasih Miss Mary dan anak-anak. Ya, saatnya bertemu dengan Miss Tati dalam bacaan dan renungan di minggu ini. Tapi Miss Tati nggak sendirian hari ini. Miss Tati punya teman. Temannya adalah siapa ya? Siapa yang mau kenalan? Yes, oke. Miss Tati akan ditemani dengan Meli. Namanya Meli. Meli, temenin Miss Tati yuk. Oke. Loh, mana Melinya? Cuma ada suaranya aja. Mel, ayo dong temenin Miss Tati. Kita bertemu dengan teman-teman Bina Iman anak Paroki Bunda Maria. Meli, ayo dong tunjukkan wajahmu. 1, 2, 3. Tweet. Hai teman-teman. Kenalkan, namaku Meli. Halo Meli. Hari ini Meli temenin Miss Tati ya untuk bertemu dengan teman-teman, mengikuti Bina Iman. Senang gak Mel? Wah, senang sekali. Aku senang sekali hari ini. Oke, Meli, Miss Tati punya pantun. Mau dengarkan gak? Mau. Anak-anak di rumah mau dengarkan pantun dari Miss Tati? Ya, pantunnya seperti ini. Burung tekukur sedang bernyanyi. Bilang cakep dong. Cakep. Oke. Oh iya, aku lupa. Sekali lagi Burung tekukur sedang bernyanyi. Cakep. Di pohon kelapa indah bersuara. Cakep. Sungguh bersyukur pagi ini masih bisa menyapa sahabat semua. Yeay, sahabat Tuhan Yesus. Kita bertemu dengan anak-anak. Wih, bahagia sekali. Mel, kamu punya pantun gak? Aku punya. Coba. Punya nggak buat teman-teman? Ada. Coba. Miss Tati pingin dengerin pantunnya Meli. Oke, aku juga akan berpantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke, siap. Cakep buat Meli. Cakep kan untuk cowok ya. Oke, pantunnya yang cakep. Yuk, kita dengarkan Meli berpantun. Menggali perigi kita berenam. Cakep. Di tepi hutan berpagar bambu. Cakep. Selamat pagi teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati. Yeay,
keren, cakep banget pantunya. Oke, Meli, hari ini bersama anak-anak Bina Iman, kita akan mendengarkan dulu sabda Tuhan. Kita dengarkan yuk, kita simak bacaannya. Oke, siap Meli? Oke, siap. Aku siap mendengarkan. Siap ya? Oke, yuk sama-sama kita dengarkan sabda Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Suatu ketika, di sebuah tempat yang sangat jauh, di sebuah hutan kecil yang sangat lebat, di mana pohon-pohon saling berbisik dan bunga-bunga saling menyerbuki satu sama lain, dan semua tumbuhan menikmati hidup bersama di dalam hutan. Suatu hari, di musim semi yang sangat indah, benih yang berkilau mulai tumbuh di antara kaktus dan bunga matahari. Bunga yang sedang tumbuh itu adalah bunga mawar dengan kelopak bunga merahnya yang cantik. Halo, namaku Rosi. Aku kaktus. Senang bertemu denganmu. Kelopakmu sungguh sangat cantik, Rosi. Aku harap punya kelopak sepertimu. Terima kasih, tapi tidak semua bisa sepintar, secantik, dan seharum aku tentunya. Jawaban Angkul Rosi membuat kaget semuanya. Dia bunga yang sangat sombong, walaupun dia baru saja mekar. Aku tentunya bunga yang paling cantik yang ada di sini. Lihat saja kelopakku yang bersinar. Di sini banyak tumbuhan yang cantik, Rosi. Kau cuma salah satunya saja. Apa? Berani sekali kau membandingkan aku dengan kaktus berduri itu. Tentu saja aku yang lebih cantik dari dia. Kaktus merasa kecewa dengan apa yang dia dengar. Tapi dia memilih untuk diam saja. Itu tidak baik apa yang kau katakan tentang kaktus, Rosi. Dan apa kau punya duri juga?
Sebenarnya tidak pantas membandingkan kaktus dengan mawar cantik seperti aku. Apa yang kau tahu tentang keindahan? Kau bahkan tidak bisa mekar. Baik kaktus maupun bunga matahari ataupun pohon-pohon tidak bisa menerima sikap Rosi. Karena dia bunga yang selalu memuji dirinya sendiri. Waktu berlalu dan akhirnya musim panas tiba. Bunga matahari sangat senang sekali. Dengan wajah kuning terangnya, dia mengikuti pancaran sinar matahari sepanjang hari. Dari tangannya, kaktus meminum air yang ia simpan sepanjang musim dingin dan membuat dirinya kuat dan sehat selama musim panas. Bahkan burung-burung kecil menghinggapi kaktus untuk meminum air. Tumbuhan lain tidak bisa menyimpan persediaan air seperti kaktus untuk cuaca yang panas ini. Dan Rosi pun mulai layu karena haus. Kapan turunnya hujan? Hujan akan turun di musim dingin, Rosi. Tapi aku akan layu karena kehausan. Semua kecantikan aku akan hilang semuanya. Jika kau mau, kau bisa meminta kaktus untuk menolongmu. Rosi melihat kaktus sangat senang menolong bunga yang lain. Tapi dia terlalu gengsi untuk berbicara karena dia selalu mengatakan kata-kata buruk padanya. Namun ketika kelopak lain layu dan jatuh dari kepalanya, dia kesampingkan harga dirinya dan bersedia dipermalukan. Dia meminta bantuan kaktus. Hai, kaktus, aku minta maaf karena telah kasar padamu dan Pinus. Kalian berdua sangat indah dan sangat berguna untuk menolong yang lain. Tapi, bisakah kau menolongku? Kaktus melihat Rosi jadi rendah hati dan melupakan kesombongannya. Lalu dia membagikan air kepadanya. Dia bisa merasakan hidup seperti musim semi di dalam dirinya sekali lagi. Dan kelopaknya yang cerah menyebar ke sinar matahari. Sejak hari itu, Rosi belajar untuk tidak menilai teman-temannya dari tampilannya. Karena bagaimanapun terlihat perbedaan kita dengan yang lain, masing-masing dari kita dirancang dengan keindahan dan untuk saling membantu. Nah, itu dia. Tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungan dari bacaan tadi. Coba, apa yang kita tangkap dari cerita yang bunga mawar yang angkuh? Gimana menurut kamu, Mel? Menurut aku bagus ceritanya. Iya, tentu saja ceritanya bagus. Mel, kamu mau seperti bunga mawar atau bunga matahari atau seperti kaktus? Aku sih pinginnya seperti kaktus, bunga matahari. Kenapa? Karena dia baik. Gak seperti si mawar yang sombong, yang angkuh. Iya, betul sekali. Anak-anak, siapa yang mau seperti bunga mawar? Ayo. Iya, bunga mawar sebenarnya cantik dan indah. Tapi karena sikapnya yang angkuh dan sombong, itu ya jangan ditiru. Anak-anak, dari cerita tadi kita lihat, meskipun si pohon kaktus sudah diejek, kemudian sudah disakit hati sama si pohon mawar, apakah si pohon kaktus membalasnya? Yo, membalasnya tidak, Mel? Tidak, pohon kaktus baik sekali. Ya, meskipun sudah diejek, sudah disakit hati sama bunga mawar, tapi pohon kaktus tetap menjadi pohon yang baik. Dia mau membantu tidak? Mau, dia mau membantu. Ya, tentu saja pohon kaktus baik sekali. Meskipun udah sakit hati, tetapi dia tetap baik dan mau menolong sama si bunga mawar yang sudah mulai layu, mulai lemes, tapi pohon kaktus mau apa? Mau menolongnya. Nah, itu dia teman-teman, anak-anak yang ada di rumah, meskipun kita disakitin atau kita diejek, janganlah membalasnya.
ya, tapi balaslah dengan kebaikan. Ya, kalau misalkan teman-temannya mengejek, jangan diejek lagi. Kalau teman-temannya mencubit, gimana Mel? Cubit lagi enggak? Ya jangan. Kalau temennya ngajak berantem, kamu mau berantem enggak? Enggak, aku enggak mau. Iya, anak-anak berbuatlah baik, ya. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Seperti dalam bacaan tadi, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi, meskipun temanmu jahat, meskipun temanmu tidak baik, tetapi kita harus berbuat baik juga. Berbuat baik kepada sesama, kepada saudara, dan siapapun. Ya, Mel, kamu juga harus berbuat baik ya sama saudara, sama teman-temanmu. Iya, tentu saja. Aku akan berbuat baik karena aku sayang semuanya. Aku ingin disayang Tuhan Yesus. Betul sekali. Tuhan Yesus sayang dan mencintai anak-anak semuanya, mencintai semua orang. Itu dia ceritanya. Terima kasih untuk cerita hari ini bersama Miss Tati dan Meli. Ayo Mel, dadah dulu ke teman-teman. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya bersama Miss Tati dan Meli. Dadah. Oke, dadah anak-anak. Terima kasih. Yeay, adik-adik semua udah kenal kan tadi? Namanya siapa? Mary. Bukan, hampir sama tapi namanya Meli. Pasti ingat ya ceritanya tentang apa tadi? Oke, anak-anak jangan lupa ya pesan dari Meli. Ya, pesannya apa? Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada teman yang mencubit, kita nggak harus mencubit lagi, tapi kita harus mau memaafkan. Ya, oke. Mary yakin adik-adik semua hebat ya. Oke, sekarang Bina Imannya sudah selesai. Mari kita tutup lagi dengan doa. Silakan duduk lagi yang lagi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah menyimak Bina Iman online dengan baik. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami, lindungilah kami semua dari segala macam mara bahaya, dari sakit penyakit, terlebih dari virus Omikron yang sedang melanda. Tuhan Yesus, berkati kami pula dari pagi, siang hingga malam hari nanti, sehingga kami boleh merasakan sukacita bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.